setelah melampaui mikot. Mikot adalah salah satu permulaan pekerjaan kita. Kita menyadari saat ini apa yang harus kita tanamkan setelah kita pulang dari umroh. Mulai hari inilah di tempat mikot ini kita bersama-sama telah melucuti aku yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu sepulang umroh nanti hendaknya Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan dan pembelajaran pada saat ini. Perjalanan kita yang panjang ini adalah perjalanan untuk menuju keharibaan Allah. Semua kita tinggalkan, hanya dua helai kain yang telah melilin di badan kita. Pada saat inilah Bapak Ibu sekalian, harta yang kita cari bertahun-tahun tidak kita bawa. Anak-anak kita pun tidak kita bawa. Dan anak ini adalah titipan dari Allah, tetap harus ditinggal. Karena hakikatnya umroh ini adalah pembelajaran kematian untuk kita semua. Kita tinggalkan tatkala kita akan menghadap kepada Allah. Setelah pulang, hendaklah Bapak Ibu sekalian bisa merenungkan pembelajaran yang harus kita terima, bahwa hanya amal yang menemani kita untuk menghadap kepada Allah. Dunia yang kita cari dengan berlelah-lelah tidak ada artinya kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sepulang dari umroh ini, banyaklah belajar. Ini kita semua dipanggil, dipilih oleh Allah untuk bisa menerima pembelajaran ini. Karena hakikatnya panggilan Allah ini ada tiga. Panggilan sholat, kemudian panggilan untuk berhaji dan berumrah, dan yang ketiga adalah panggilan yang selamanya kita tidak akan kembali lagi ke dunia, yaitu kematian. Marilah kita siapkan. Setelah kita pulang, mudah-mudahan predikat umroh makbulah ini kita terima semuanya, dan kita mampu untuk bersama-sama mengambil hikmah. Setelah kita bermikot tadi, apa yang kita laksanakan adalah sholat. Sholat adalah menjadi amal kita yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti. Dilihat seberapa kita melaksanakan sholat. Jangan lagi kita meninggalkan sholat dengan seenaknya. Sambutlah panggilan Allah. Sambutlah panggilan Allah tatkala muadzin menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk kita semua melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perjalanan ini kita naik bis, ibarat kita ini akan diantar ke Makbaroh, dan bis inilah ambulan yang membawa kita untuk ke Makbaroh. Tatalah hati kita masing-masing untuk menerima pembelajaran yang betul-betul penting dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita disunahkan untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dengan kesadaran kita membayar untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku tidak akan menyekutukan Engkau lagi ya Allah. Oleh karena itu, sepulang kita nanti umroh, setelah ego kita dilucuti oleh Allah dengan berikhram, maka jangankan kepandaian, jangankan harta kita menjadi kebanggaan terhadap kita, kesombongan terhadap kita. Mohon lepaskanlah. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita.
dan dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu, jangan ucapkan selalu dalam pembicaraan kita mengatakan, anakku, omaku, kendaraanku, semua dengan ku. Itu akan membuat kesombongan diri kita untuk menyekutukan Allah dengan apa kita cintai di dunia ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua, sehingga sisa-sisa hidup kita ini nanti jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Marilah kita bertawadu, menundukkan kepala kita, karena di hadapan Allah tiada mulia orang yang pandai tapi tidak bisa beribadah dengan baik. Tidak mulia orang yang kaya tapi tidak bisa menggunakan hartanya untuk ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita benahi diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menundukkan kepala, kita pun akan bisa merasakan bahwa nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah, bukan karena usaha dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dipanggil untuk melaksanakan umroh ini adalah panggilan Allah, bukan dari kebanggaan membayar 20,5 juta. Itu atas kehendak Allah. Segala nikmat yang kami terima, ya Allah, Engkau berikan kepadaku adalah berasal darimu, ya Allah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa orang yang bisa bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat itu akan terus dan terus ditambah oleh Allah. Tapi tatkala engkau kufur kepada Allah, merasa bahwa nikmat yang diterima itu adalah hasil upaya kita, maka Allah tidak ridho dengan seperti itu. Sungguh azabnya Allah sangat pedih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan kita bisa mensyukuri, insya Allah kita pulang nanti pada waktu kita tawaf wada, Allahumma la taj'al hadza akhir ahdina. Ya Allah, jangan jadikan kunjungan ini kunjungan terakhir bagiku, ya Allah. Insya Allah kalau kita berlaku sopan tatkala kita melaksanakan dipanggil Allah sebagai tamunya, insya Allah Allah tidak segan-segan mengambil kembali, memanggil kembali Bapak Ibu sekalian untuk datang di kota Mekah ini. Bapak Ibu sekalian, betul-betul nanti kita bisa harapkan satu hikmah yang terdalam dari apa yang kita telah lakukan. Jadi talbiyah ini semata-mata adalah sumpah kita kepada Allah, sumpah kita kepada Allah di akhir hayat kita ini. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan. Mari kita bersama-sama kembali bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku tidak akan menyekutukanmu, ya Allah, dengan apapun yang aku miliki, ya Allah, karena semua berasal dari Engkau. Labbaik la syarika laka labbaik. Semua kekuasaan, ya Allah, hanya Engkau yang memiliki. Engkau akan memperjalankan aku seperti apa. Engkaulah yang berkuasa terhadap diriku, ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, ya Allah, hanya milikmu. Tidak pantas aku menerima pujian dari orang lain. Oleh karena itu, setiap kita dipuji orang lain, kembalikan kepada Allah. Subhanallah, aku yang hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapanmu, ya Allah. Kembalikan yang hanya dipuji itu berhak hanya Allah. Jangan kau merasa yang lebih. Menunduklah kepala kita.
La syarikalah. Sumpah kita kembali bahwa aku tidak akan menyekutukanmu sampai akhir hayatku. Mudah-mudahan engkau kembalikan aku dengan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan sejenak apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran panjenengan. Dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama setiap jengkal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menghayati. Kemudian nanti kalau sudah diterangkan, nanti kita pertama-tama setelah berikhram. Jadi ikhram itu artinya pelucutan diri kita. Kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Jadi nanti yang kita pegang itu salul, ikhram, tawaf, sa'i, tahallul. Dengan kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, inilah satu pembelajaran bagi kita semua. Kehidupan kita tidak akan berarti kalau Allah ini tidak dijadikan sentral dari semuanya. Jadi semua perbuatan kita harus lillah, lillah, lillah. Itulah yang akan menjadi ibadah kita. Allah menjadi sentral, Allah menjadi pusat konsentrasi kita dalam kita beramal. Kemudian tatkala kita melaksanakan tawaf, kita harus turun di lembah Ka'bah. Kita akan membaur dengan sesama manusia. Hajar Aswad digambarkan tangan kanan Allah. Oleh karena itu, kesunahan tawaf yang pertama setelah kita berniat adalah mencium Hajar Aswad. Disinilah kalau kita ingin menggapai tangan kanan Allah, maka kita harus melalui manusia yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau ingin mendapatkan tangan kanan Allah sebagai rahmat Allah, kita harus berbaur dengan manusia. Artinya, dalam kehidupan ini tidak cukup kita hanya untuk mencari pojok Hajar Aswad kita berdiam di situ, tapi Allah memberikan satu gambaran. Kita harus mengembara, berjalan dan berjalan sesuai dengan arah. Kalau kita tidak sesuai dengan arah, maka kita akan terpental karena kena orang lain. Itulah Bapak Ibu sebagai satu gambaran sisa hidup kita ini. Marilah kita bersama-sama berkonsentrasi kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan larangan-larangannya. Kita sudah tahu tapi kita tetap melaksanakan. Inilah kalau kita nanti akan merasa rugi. Karena apa? Bila tawaf kita tidak sesuai arah, maka kita akan terjatuh.